Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk nanti siang kalian akan diminta untuk mengikuti kegiatan simulasi PISA yang nanti akan kalian hadapi pada bulan Mei. Sebenarnya kan akan diadakan pada bulan Maret. Namun karena ada PPKM level 3 ini dan ada anjuran untuk tidak berkerumun, maka kegiatannya diundur bulan Mei, seperti itu ya. Nah, oleh sebab itu, maka kalian harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Untuk kegiatan pagi ini akan saya sampaikan video tutorial bagaimana cara pengerjaan simulasi PISA kalian nanti siang. Jadi ini kegiatannya akan dilaksanakan start pada jam 1 siang dan akan berakhir pada pukul 6 sore. Jadi nanti kalian punya waktu kurang lebih sekitar 5 jam untuk mengubah jawaban jika seandainya menurut kalian jawaban kalian kurang meyakinkan seperti itu atau kurang mantap. Nah, untuk soal PISA sendiri umumnya itu kurang lebih ada 150 soal yang dikerjakan selama 2 jam. Nah, untuk simulasi kali ini kalian hanya akan diminta mengerjakan 140 soal saja. Nah, ini pun 5 jam. Jadi istilahnya ini adalah warming up untuk kalian, persiapan soal-soal pisahnya seperti itu. Nah, ini terdiri atas 58 soal bahasa, literasi membaca seperti itu. Kemudian 51 soal literasi sains yang IPA, kemudian 31 soal untuk numerasi matematika seperti itu. Jadi kalian harus semangat ya, terutama untuk literasi bahasa itu kalian benar-benar tidak boleh malas membaca seperti itu. Oke, langsung saja. Yang harus kalian lakukan pertama adalah klik link yang nanti dibagikan di grup WhatsApp PISA. Nanti dari sana kalian bisa masuk ke laman yang tampak seperti pada video ini. Jadi kalau sudah bisa masuk, nanti kalian akan memasukkan username dan password yang juga di-share di grup WA. Jadi username dan passwordnya kalian jangan sampai keliru dengan username dan password milik teman kalian. Oke, langsung saja kita klik loginnya. Pastikan juga internet di rumah kalian kuat ya. Selain koneksi internet juga kuotanya jangan lupa. Kalau seandainya kalian merasa tidak punya kuota, ya berarti dikerjakan di sekolah juga boleh. Nah, ini di sini. Oke, sudah tampak pada layar bahwa di sini jenjangnya adalah jenjang SMP. Untuk jenjang SMP ini kalian tidak usah bingung karena walaupun mau kalian ganti pun ini tidak bisa. Jadi untuk simulasi PISA ini kalian menggunakan yang SMP kelas 9. Jadi istilahnya karena ini adalah kalian pemanasan, kalian belum menggunakan soal yang SMA. Jadi nanti kalian selama matrikulasi kalian akan dibelajarkan oleh Bapak Ibu guru tentang soal-soal PISA yang levelnya SMA kelas 10. Nah, nanti kalian akan mulai belajar dengan level yang lebih tinggi lagi. Jadi nanti kalian di sini sifatnya masih mengulang seperti itu. Untuk mata pelajarannya di sini seperti yang sudah disampaikan ada 3. Kalian nanti mengerjakan yang mana dulu itu bebas. Boleh bahasa dulu, IPA dulu, atau matematika dulu boleh. Tapi total semua soalnya nanti kurang lebih ada 140 soal. Seperti itu. Oke, kita coba saja untuk yang soal bahasa. Kita klik seperti ini. Nanti topik, paket, dan kegiatannya akan auto terisi. Kemudian nanti kalian akan langsung klik berikutnya saja. Nah, seperti ini. Ya, untuk soalnya sendiri, ini kita bisa geser ke bawah. Nah, di sini. Nah, kalau kalian perhatikan di bagian bawah, di sini ada 1 sampai 58 itu adalah nomor soalnya. Jadi ini kalian bisa ganti-ganti sendiri dan
di sebelah atasnya itu ada kata tandai soal ragu-ragu. Berarti ini kalian, kalau seandainya ini saya centang seperti ini, nah akan tampak yang berwarna kuning. Nah ini nomor 58 itu berarti sedang ditandai sebagai ragu-ragu. Kita lihat atasnya, soal nomor berapakah. Nah itu, ini kita coba ya, soal nomor 1. Jadi tipe soalnya itu nanti akan ada bermacam-macam. Ini saya berikan contoh di sini. Untuk nomor 1 itu adalah pilihan ganda. Nah seperti ini. Jadi nanti seperti biasa kalau pilihan ganda, kalian tinggal klik salah satu saja opsi yang menurut kalian adalah yang paling benar, seperti itu. Nah di bagian bawah ini biasanya nanti akan ada teks atau simulasi pengerjaan seperti itu. Yang ini di bawah ini adalah teks. Jangan malas membaca. Intinya kalian harus membaca pertanyaan dulu. Setelah itu, oh yang ditanyakan apa, baru nanti kalian search atau kalian cari jawabannya pada ini, pada teksnya. Jadi jangan malas membaca. Kunci dari PISA itu tidak boleh malas membaca, kemudian tidak boleh takut dengan paragraf, apalagi takut dengan si paket simulasi, itu tidak boleh. Nah di sini kita coba untuk yang soal lainnya selain pilihan ganda. Di sini ada nomor 17, kita lihat soalnya. Nah untuk soal nomor 17 kita punya yang pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Jadi nanti kalian tinggal milih ya atau tidak. Kemudian jangan lupa berikan alasannya di sini. Jadi nanti kemudian kalian ketik-ketik seperti ini. Nah kemudian, nah selesai. Kita di sini untuk paragrafnya kalian hati-hati, karena bisa saja paragrafnya itu hanya satu slide atau ada beberapa slide. Contohnya di sini. Nah, kalau kita klik laman di internet ternyata berubah, berarti di sini ada 2 slide. Jadi kalian harus teliti sekali. Nah, seperti ini. Manut pertanyaannya apa, ya itulah yang nanti akan kalian cari. Seperti itu. Jadi ini adalah teks yang sifatnya berjenjang karena ada 2 slide seperti ini. Oke, selain pertanyaan ya atau tidak, juga kita akan menemui pertanyaan yang sifatnya esai. Coba kita lihat ya, contoh yang esai itu seperti apa. Nah, yang esai ini contohnya adalah soal nomor 58. Nah, seperti ini. Kalau yang pertanyaan esai, maka otomatis kalian harus mengetik jawabannya secara langsung seperti ini. Oke. Nah, contoh paragraf yang di soal nomor 58 ini juga merupakan paragraf berjenjang, dimana kalau kita klik seperti ini, nah ini akan berubah semuanya. Berarti kalian harus membaca cukup banyak ya. Pokoknya harus teliti, jangan takut membaca, intinya tuh gitu. Kita lanjutkan untuk yang esai sudah. Kemudian masih ada beberapa contoh soal yang lain. Ada yang drop down, ada yang drag and drop, ada klik kata, kemudian ada yang kotak centang juga. Itu nanti akan kita temui pada soal-soal yang tipe IPA. Kita coba, jadi untuk yang literasi bahasa kurang lebih nanti ya kalian harus benar-benar membaca seperti itu. Kalau sudah kalian sudah selesai mengisi semua, jadi ini nomor 1 sampai soal nomor 58 kalian isi. Nah, ini di sini kalau yang berwarna hijau itu artinya adalah kalian sudah selesai mengisi atau sudah ada jawabannya. Kemudian kalau yang putih itu berarti kalian belum membuka sama sekali soalnya. Kalau yang merah, coba kita lihat ya yang merah. Nah, untuk yang merah berarti kalian sudah membukanya tapi kalian belum menjawab. Nah, seperti ini.
Ini sudah saya buka, tapi di sini belum saya jawab. Jadi soal nomor 55 kalau saya pindah, nanti dia akan berwarna merah. Nah, seperti ini. Mari kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi, dia akan berubah warnanya menjadi merah. Untuk yang berwarna biru, berarti saya sedang berada pada soal nomor 40. Nah, ini yang berwarna biru kan warna nomor 40. Berarti saya sedang berada di nomor 40. Kita cocokkan. Nah, ini di atas, sebelah atas ya. Ini di sebelah atas. Nah, ini loh. Nomor 40. Nah, ini. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah selesai, maka kita klik garis 3 yang ada di pojok kanan atas ini, yang ada di sebelah sini, kita klik. Nah, kita klik. Kalau mau next soal, kalian bisa menggunakan ini back seperti ini kalau mau mundur soalnya, atau mau next itu berarti nanti kalian pakai tanda panah yang ini. Kalau kalian sudah selesai dan mau keluar dari soal literasi bahasa, maka kalian tinggal di end aja. Di end menggunakan yang ini. Mana tuh? Oh, alah. Menggunakan yang ini. Nah, tombol yang ini. Nanti tinggal kalian klik saja. Kita berikan contoh dulu ya. Kita klik yang ini. Loh. Oh, belum. Nah, kita klik yang ini. Nah, apakah Anda yakin untuk mengakhiri sesi ujian ini? Jawabannya ya. Bu, bagaimana kalau saya belum selesai yang bahasa tapi saya kepingin mencoba yang IPA atau matematika dulu? Ya nggak apa-apa, tapi kalian harus akhiri dulu seperti ini. Nah, kalian klik ya. Semua jawaban Anda sudah tersimpan. Ini akan tetap otomatis akan tersimpan. Nah, kemudian nanti akan kembali lagi tampilannya seperti di awal. Kalian tinggal klik, pilih mata pelajaran yang belum kalian kerjakan. Sekarang kita contohkan yang IPA. Nah, seperti ini. Klik berikutnya. Nah, ini akan masuk ke soal-soal yang IPA. Untuk soal IPA, di sini saya berikan contoh. Nah, ini kebetulan nomor 48. Nomor 48 ini adalah tipenya kotak centang. Jadi kalian untuk kotak centang boleh memilih lebih dari satu. Contohnya di sini apakah saya boleh memilih ikan 1, 2, 3, 1, 2, 3, atau mau dicentang semua. Nah, itu terserah kalian. Atau hanya ada beberapa yang mau kalian centang, 1 sama 1, atau dan seterusnya, yaitu nanti berdasarkan pilihan kalian sendiri. Ini adalah contoh yang kotak centang. Kemudian ada lagi yang drop down. Drop down itu ada di soal nomor 7. Nah, di sini untuk soal nomor 7 ini adalah tipe drop down di mana kalian bisa memilih dengan cara diklik, kemudian kalian tinggal pilih saja salah satunya. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Tinggal ya kalian pilih manut sesuai dengan pertanyaannya. Jadi kalian jangan ngawur asal diklik seperti ini. Ini cuma contoh. Seterusnya drop down sudah, klik kata. Kebetulan saya cari kok tidak ada. Oh iya, saya berikan contoh lagi yang ini. Untuk terutama untuk simulasi. Simulasi tadi ditemukan di nomor 7 kayaknya. Oh, kok 7 toh? Soal nomor 48 tadi kayaknya. 48. Untuk IPA dan matematika nanti banyak sekali simulasi, jadi kalian jangan kaget. Nah, kita lihat untuk yang ini. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, berarti ini adalah yang simulasi. Untuk simulasi, cara pengerjaannya kalian tinggal otak-atik saja. Gunakan simulasi ini untuk melakukan penyelidikan. Jadi nanti yang di atas itu ada contoh kasus, kemudian tinggal kalian geser saja ke kanan atau ke kiri. Nah, seperti ini. Kalian geser saja ini. Nah,
58, 65, 100. Jangan lupa kalau sudah kalian geser, kalian klik jalankan. Nah, nanti akan muncul kurvanya. Kalau bagaimana 65, jalankan. Bagaimana kalau 100? Jalankan. Nah, nanti berdasarkan simulasi ini, kalian bisa menentukan kurang lebih jawaban apa yang tepat menurut pertanyaan yang ada di atas. Jadi nanti kalian tinggal bisa memilih pilihan T-nya ini mau apakah yang 1 ataukah 2, 3, 1, 2, 3, seperti itu. Jadi untuk yang simulasi cukup mudah. Untuk IPA dan matematika, kalian akan disediakan bantuan berupa kalkulator dan penggaris. Untuk kalkulator dan penggaris bisa kalian temukan, nah, klik di bagian ini ya, yang diklik titik 3 itu. Kita klik di sini. Nah, di sini kalian bisa melihat, nah, ada gambar kalkulator, ada gambar penggaris mendatar dan penggaris berdiri. Oke, kita coba untuk satu-satu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini kita buka kalkulatornya. Jadi kalian tidak usah khawatir, tidak usah apakah soal PISA kita tidak boleh menggunakan kalkulator, boleh. Bahkan di sini disediakan. Jadi kalian mau ngitung berapapun itu boleh. Di sini sudah disediakan dibagi 9. Nah, sama dengan berapa? Nah, itu ada. Ini kalkulatornya. Kemudian yang ini saya coba untuk yang penggaris mendatar. Nah, umpamanya disuruh ngitung ini. Nah, ini untuk penggarisnya ini tidak bisa digeser-geser, jadi adanya dipindah dengan cara diklik. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini nanti dipindah-pindah dengan cara seperti itu. Termasuk yang penggarisnya yang berdiri. Ini juga sama. Nah, seperti ini tinggal diklik, klik, klik, klik. Itu. Jadi nanti tinggal kalian klik seperti itu. Kita coba untuk yang soal yang matematika. Coba kita lihat. Apakah Anda yakin untuk mengakhiri sesi ujian ini? Jawabannya ya. Tutup. Nah, selanjutnya kita coba yang mata pelajaran matematika. Nah, langsung kita klik berikutnya. Oke, ini soal nomor 25 cukup jelas, ini adalah pilihan ganda. Nah, kalian harus hati-hati untuk matematika dan IPA itu banyak sekali simulasinya. Simulasinya contohnya di sini. Nah, ini adalah contoh dari simulasi. Untuk simulasi ini akan saya jelaskan sedikit. Ini saya ke ataskan dulu biar kalian tidak bingung. Nah, kalau kalian melihat seperti ini, itu ada tanda panahnya ke bawah. Tanda panah ke bawah seperti ini. Ya, nah yang ini. Untuk tanda panah ke bawah itu artinya adalah diurutkan mulai dari yang untuk yang ini. Nah, yang saya centang ini berarti dia mulai dari ini awalnya. Tapi kalau nanti seandainya saya klik, sebentar, ini saya klik dulu. Nah, nanti dia akan kolom A, nanti dia akan urut berdasarkan abjad. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk kolom B, kalau seandainya ini saya klik, oh ternyata kalau dia posisi panahnya ke arah atas seperti itu, posisinya yang ke arah atas seperti ini, maka nanti dia akan dari angka yang paling kecil menuju ke angka yang paling besar. Nah, kalau seandainya yang satunya itu saya klik, nah yang ini, oh ternyata ketika panahnya menghadap ke atas juga sama dari yang kecil, ini yang paling kecil sampai ke yang paling besar, seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini saya klik sekali lagi? Oh, ketika panahnya menghadap ke bawah, maka dari angka yang paling besar menuju ke angka yang lebih
kecil. Nah, ini di sini. Ini kan panahnya kan ngadap ke bawah. Panahnya ngadap ke bawah, ini dari angka yang paling besar menuju ke angka yang paling kecil. Jadi ini bisa mengurutkan secara otomatis. Nah, ini pertanyaannya manut yang ada di atas sebelah sana ya. Itu yang ditanyakan itu apa? Jadi manutlah apa yang ditanyakan, kemudian kalian bisa otak-atik di sini. Ini di sini disediakan kolom E. Ini kok malah. Nah, ini sudah disediakan kolom E, kemudian kolom F dan kolom G. Untuk kolom E, F, G itu bisa kalian modifikasi tergantung dari apa yang kalian butuhkan. Di sini contohnya, nek seandainya saya pengen kolom G itu merupakan ini. Lihatnya di sebelah sini ya. Nah, dia adalah hasil operasi. Jadi saya umpamanya kolom E itu merupakan perkalian antara kolom C dengan kolom C mana? Oh, ini. Kolom C dengan kolom D. Nah, ini merupakan perkalian umpamanya. Berarti kolom C kali kolom D jalankan. Nah, itu nanti di kolom E ini akan muncul berupa perkalian antara kolom C ini dengan kolom D, maka jadilah yang kolom E gitu. Bagaimana kalau seandainya saya ganti yang kolom ini, kalau mau dihilangkan tinggal diklik tanda silang, nanti dia hilang. Wah, oh iya, ini belum tak ini. Nah, ini kalau saya klik kayak gini gitu. Jadi nanti ini manut sesuai dengan kebutuhan yang kalian perlukan. Nah, ini kalau mau dirata-rata ya berarti kolom C jalankan. Nah, muncullah rata-ratanya di bawah. Jadi kalian harus bisa mengeksplor sendiri. Kalau seandainya ada yang kalian bingungkan, boleh kalian bertanya di grup WA atau japri Bapak Ibu Guru yang mengampu PISA. Seperti itu ya. Bapak Ibu Guru yang mengampu PISA sudah ada di grup, nanti tinggal kalian tanyakan saja. Itu untuk yang matematika. Kemudian jangan lupa nanti dibaca juga ini bantuan nanti di sini. Nah, ini yang ada tanda tanyanya. Ini untuk yang bantuan ini tidak perlu saya jelaskan satu persatu, karena sebenarnya kalau kalian bisa baca sendiri itu sebenarnya lebih itu. Karena memang ini tuh kok nggak bisa. Sebentar. Ini tuh isinya yang tanda tanya ini sebenarnya cuma nah, ini untuk tanda tanya itu berarti yang bantuannya, yang ini berarti memulai ujiannya, ini untuk yang tombol keluar, ini next, ini back, ini yang tadi tombol-tombol yang saya bilang warnanya hijau, merah, kuning, biru, putih, itu artinya apa. Nah, ini adalah bukti bahwa memang PISA itu dikerjakan 120 menit, padahal soalnya 150, teksnya panjang-panjang. Nah, itu berarti kalian harus belajar membaca teliti dan juga tepat manfaat. Ini untuk kalkulator, ini penggaris-penggaris tadi yang tadi saya ceritakan. Kemudian di sini yang bentuk soal yang tadi saya ceritakan juga ada pilihan ganda, kotak centang, kemudian ada esai, ada drop down tadi, ada yang drag and drop. Untuk drag and drop ini kalau kalian pernah mengisi LKPD biologi, kalian pasti sudah tahu bahwa ini bisa diseret-seret itu loh. Nah, itu tipe soal yang drag and drop. Kemudian juga ini ada klik pada kata, berarti nanti tinggal kalian klik, nanti dia akan berubah warna seperti ini. Berarti itu kalian memilih kata. Biasanya nanti di literasi bahasa kalau seperti ini. Kemudian gunakan formula ya seperti biasa, ini biasanya kalian tinggal milih. Nah, apakah kali, apakah bagi, apakah bagi, apakah lebih besar, apakah lebih kecil, seperti itu.
Nah, ini cara menjawabnya sudah. Nah, ini yang simulasi tadi. Untuk simulasi ini sebenarnya ada yang tipe merah biru, ini sebenarnya buat ngeblok fungsinya. Jadi maunya ini buat nyiteni. Nah, ini kalau seandainya di PC atau di komputer, ketika kalian klik ini, dia akan berubah warna menjadi warna ini, yang ini saya klik merah, maka nanti dia akan berubah warna jadi merah. Tapi karena ini kita mengerjakannya di Android, ternyata belum bisa tampak. Itu untuk yang menandai teks, ini yang tadi saya ceritakan, bisa digeser, geser, geser, geser. Dan ini yang tadi saya juga ceritakan bahwa ini bisa seperti ini, bisa ditanda bintang, bisa diurutkan, bahkan juga bisa dihapus seperti ini. Nah, ini tak hapus. Nah, kalau sudah dihapus maka dia nggak akan bisa balik lagi, kecuali kalian kembali lagi ke yang sebelumnya. Jadi umpamanya di sini saya matematika sudah selesai, kemudian saya keluar, saya baru ingat, oh ternyata tadi IPA-nya saya belum selesai. Nah, berarti setelah saya menutup matematikanya, saya tinggal balik lagi ke sini, ke IPA-nya. Selama belum sampai jam 6 sore. Kayak gitu. Jadi kalian masih bisa mengganti-ganti jawaban kalian. Nah, ini. Kalau seandainya kalian ragu-ragu, ya diklik tanda centang ragu-ragu, berarti nanti dia akan muncul warna kuning seperti itu ya. Oke, untuk tutorialnya kurang lebih hanya seperti ini. Kalau nanti seandainya kalian mengalami kesulitan atau kendala jaringan atau apa, itu segera menghubungi Bapak Ibu guru. Kalau seandainya kalian ada yang sedang sakit, kemudian tidak memungkinkan sama sekali mengerjakan soal simulasi, segera hubungi Bapak Ibu guru. Karena sekali lagi kalian adalah putra-putri SMA 1 Pathok yang terpilih mewakili tidak hanya nama SMA 1 Pathok, tidak hanya mewakili nama DIY Gunung Kidul, tidak, tapi mewakili Indonesia. Nah, terakhir, kalau kalian sudah selesai mengerjakan semuanya, kemudian sudah masuk kembali ke halaman ini, nah ini ya, kalian sudah masuk lagi ke halaman yang ini, kalian harus mengklik tombol keluar. Ini tidak boleh lupa. Nah, ini klik keluar. Apakah Anda yakin keluar dari aplikasi ini? Maka jawabannya ya. Nah, nanti setelah selesai, maka kalian akan kembali lagi ke halaman ini. Kalau kalian sudah kembali ke halaman ini, maka kalian berarti simulasinya sudah selesai. Berarti ini sudah selesai. Seperti itu. Nah, Bu, bagaimana kalau seandainya karena sinyalnya jelek terus tiba-tiba logout mendadak? Untuk logout mendadak selama belum jam 6 sore, kalian masih bisa login lagi. Nah, kalian bisa login lagi menggunakan username dan password. Nanti kalau sudah, kalian tinggal login lagi saja. Kemudian kalian tinggal kerjakan lagi. Untuk pengerjaannya, apakah nanti jawaban saya hilang? Jawabannya enggak. Jadi tenang saja, selama masih jam pengerjaan, yaitu jam 1 sampai jam 6, nanti kalian tidak masalah. Waktu pengerjaannya jadi lebih fleksibel kalau kalian mengerjakannya di rumah seperti itu. Oke, sekian tutorial simulasi pengerjaan soal pisahnya. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan dilanjutkan di grup WA, boleh, japri Bapak Ibu Guru juga boleh. Oke, sekian dari saya. Semangat ya anak-anak, kalian pasti bisa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.